Halo guys, kembali lagi di Zoo Official. Jadi gimana nih kabar kalian? Sehat semua kan? Terima kasih ya yang sudah mau meluangkan waktu untuk menonton channel ini. Oh iya, terima kasih juga yang sudah mau like, komen, dan subscribe. Sebelum kita memulai videonya, intro dulu ya guys. Oke, kita lanjutin ya cerita dari Babang Sun-U kita. Arang di sini mengiring Sun-U menuju base camp-nya. Nah, sesampainya mereka di base camp, Sun-U pun terkejut setelah ia melihat ada banyak orang yang tinggal di sana. Lalu Arang kemudian mendekati seorang wanita dan membisikkan mengenai pertemuan dengan Sun-U. Wanita itu bernama Reina, ia adalah pemimpin di sana. Ternyata ya guys, base camp itu adalah sebuah penampungan Mokdong bagi para survivor. Jadi, kau adalah Kim Sun-U, metahuman dari Note ya. Dulu aku pasti memperlakukan pengunjung dengan baik. Tapi kali ini aku harus sedikit lebih tegas, ucap dari Reina. Reina pun melanjutkan perkataannya. Saat ini kami kekurangan persediaan. Selain itu, kami juga sedang berperang dengan para pembunuh sialan. Rupanya binatang iblis bukanlah satu-satunya musuh kita. Terdapat pembunuh di alam sana yang telah menyerah menjadi manusia dan memutuskan untuk menyerang sesama manusia. Hah? Pembunuh yang mengganggu ketertiban wilderness? Jadi bagaimana dengan pembayarannya? Tanya dari Sun-U. Sun-U melanjutkan. Tapi sebelum kita memutuskan rincian pembayarannya, aku ingin memahami situasi terlebih dahulu. Di mana para pembunuh itu tinggal dan berapa banyak anggota mereka. Reina pun mengatakan kalau para pembunuh itu tinggal di pusat pengujian lisensi. Tempatnya ada di sebelah timur dari gedung ini dan anggota mereka sekitar 10 orang. Mengetahui Sun-U yang mulai bingung setelah mendengar jumlah anggota para pembunuh itu, Reina langsung menjelaskan, kami telah menghabisi banyak dari anggota mereka. Tapi kami juga kehilangan banyak dari anggota kami. Pada saat itu, jumlah kami bahkan melebihi 100 orang, yang seharusnya bisa mengalahkan para pembunuh itu dengan mudah. Hanya saja, musuh yang kami hadapi, mereka semua memakan daging sesama manusia. Waduh, ini ngeri ya guys. Sun-U pun terkejut. Ia mulai mengetahui kalau kali ini di wilderness sudah terdapat kanibalisme. Sebelum ia mengatakan apa-apa, Reina kembali melanjutkan perkataannya. Jangan kau pikir masalah kanibalismenya. Tapi masalah yang lebih dari itu adalah metahuman. Bahkan jika mereka tipe yang payah, mereka tetaplah seorang metahuman yang memiliki kemampuan bertarung. Sejujurnya, kekuatan para kroconya tak sebanding dengan kekuatan kami. Tapi hanya dialah yang membuat kami terpuruk seperti ini. Kali ini aku tidak berharap banyak. Aku hanya ingin menghabisi pembunuh gila itu. Meskipun kau akan mengambil misi ini, kami tidak memiliki apapun yang tersisa untuk membayarmu. Sun-U yang tidak masalah dengan hal itu. Ia hanya meminta Reina untuk mempertemukannya dengan teknisi sihir di sana. Reina setuju dengan permintaan Sun-U dan langsung membawanya ke ruangan di mana teknisi sihir itu berada. Inilah dia seorang teknisi sihir dari Mokdong. Ia bernama Mini. Imut ya ternyata teknisi sihirnya, mana masih gadis lagi. Arang menjelaskan kepada Mini yang kebingungan. Melihat kehadiran Sun-U, kalau ia adalah seorang metahuman dari Note yang akan membantu mereka. Di sini Sun-U hanya bisa menatap Mini dengan keheranan. Aku tak menyangka teknisi sihir itu akan semudah ini, gumam dari Sun-U. Jadi kaukah yang membuat semua peralatan ini sendirian? Tanya Sun-U. Ya, akulah yang membuatnya. Hanya saja alat-alat itu tidak terlalu bagus, ucap dari Mini dengan rendah hati.
Son U lalu meminta izin kepada Mini untuk memegang peralatan-peralatan itu. Son U kemudian mengambil sebuah pistol. Di sini Mini mengomentari hasil karyanya sendiri. Aku mengacaukan karya yang satu itu. Badan pistolnya tidak tahan dengan recoil saat menembak. Tanpa menggubris perkataan dari Mini, mata Son U kemudian tertuju pada sebuah pedang. Benda itu adalah Tone Blade. Itu adalah ciptaanku yang gagal. Awalnya aku ingin membuat sesuatu yang dapat meningkatkan kekuatan dan memasang energi inti untuk melindungi pedang itu. Hanya saja, untuk memadamkan kekuatan yang diinginkan, aku butuh energi inti lebih banyak dari yang kukira. Setelah mendengar penjelasan Mini mengenai bagaimana ia menilai kegagalan karyanya, Son U justru malah menyukai pedang itu dan berniat untuk membelinya. Meskipun Mini menolak untuk menjual karya yang menurutnya adalah sebuah kegagalan, Son U tetaplah membayar pedang itu sesuai dengan perkataannya dan memberikan sekantung penuh energi inti pada mereka semua. Aku akan mengambil pedang itu sebagai pembayaran misi kali ini. Tapi melihat kelengkapan artefaknya, rasanya sayang sekali jika aku tidak membayarnya, ucap dari Son U. Meskipun awalnya Mini tergiur dengan tawaran Son U, ia tetap kekeh untuk menolak pembayaran Son U terhadap produk gagalnya. Son U juga menolak untuk mengambil kembali energi inti yang telah ia berikan kepada Mini. Tangan mereka pun secara tak sengaja saling bersentuhan. Dan tiba-tiba Son U merasakan keanehan terjadi padanya. Perasaan apa ini? Perasaan itu mengalir dalam pikiranku, gumam Son U. Si Arang malah salah sangka sama mereka. Dia mengira Son U lagi modus ke Mini karena melihat Son U memegang tangan Mini dalam waktu yang cukup lama. Hei orang Note, dia hanyalah seorang anak kecil. Meskipun kau juga masih muda, tapi jarak usia kalian tampaknya terlalu jauh. Ada aja ya pemikiran si Arang. Sontak saja, Son U langsung salah tingkah karena ucapan dari Arang. Tapi ia tiba-tiba saja mendengar suara yang percis saat insiden di RS waktu itu. Suara itu menyuruhnya untuk menghabisi Mini dan mengambil kekuatannya. Mendengar suara itu, Son U terkejut bukan main. Bahkan ia malah menjadi kesakitan karena bisikan setan itu. Reina, Arang, dan Mini, mereka pun kebingungan melihat tingkah laku dari Son U. Mereka akhirnya beranggapan kalau Son U sangat kelelahan, makanya jadi aneh seperti itu. Reina kemudian menyuruh Son U untuk beristirahat. Scene pun berpindah dan memperlihatkan Son U telah berada di sebuah ruangan dengan satu buah kasur. Di sini Son U merasa kesal karena ia mendengar bisikan itu lagi. Setelah sekian hari menghilang, apa yang sebenarnya terjadi? Suara itu terdengar semakin kuat kali ini, ucap dari Son U. Son U kemudian memutuskan untuk beristirahat. Namun dalam tidurnya, bisikan setan itu justru semakin mengeras. Bisikan itu terdengar lagi. Ia berkata, habisi anak itu dan ambil kekuatannya. Kemudian scene berpindah dan memperlihatkan kalau Son U dan Arang telah berada di sebuah gedung dekat dengan markas para pembunuh itu. Di sini mereka sedang memantau keadaan sekitar. Son U kemudian menanyakan kepada Arang mengenai seorang metahuman yang ada di kelompok pembunuh itu. Arang pun menjelaskan kalau bos merekalah yang merupakan seorang metahuman. Kemampuan yang dimilikinya adalah kecepatan. Aku ingat betul kalau orang sialan itu sangatlah cepat, ucap Arang menjelaskan. Arang kemudian membuka sebuah kotak yang ia bawa dari tempat penampungan Mokdong. Apa yang sedang kau lakukan? Sebenarnya apa benda itu? Tanya Son U yang penasaran. Ini adalah senapan sniper yang baru saja Mini selesaikan kemarin.
berkat dari inti energi yang kau berikan itu. Senapan ini menggunakan energi elektromagnetik yang ada di sini. Itu yang mempercepat peluru inti setelah ditembakkan. Dengan kata lain, suara yang dihasilkan mendekati nol dan senjata ini sangatlah kuat, ucap dari Arang menjelaskan. Sun U juga mengeluarkan pedang barunya, yaitu Tone Blade. Sun U juga mengeluarkan sebuah energi inti yang sangat kecil. Sun U pun menjelaskan kalau ia mendapatkan energi inti itu di kota Guamyong. Arang pun terkejut dengan kota Guamyong. Ternyata kota itu memiliki banyak hal ya. Aku tak pernah ke kota itu sekalipun. Aku lahir dan besar di Mokdong. Tapi aku dengar daerah ini dulu adalah sebuah kota. Benarkah begitu? Tanya dari Arang. Sun U pun menjelaskan kalau Mokdong dulunya dikenal sebagai kota besar Seoul dengan penduduk 10 juta orang. Hanya saja kini telah dipenuhi oleh binatang iblis. Aku juga ingin tinggal di kota suatu hari nanti. Jadi apakah impianmu juga bisa tinggal di kota, Sun U? Tanya Arang penasaran. Sun U pun tak menjawab apapun dan hanya teringat dengan perkataan Song Hu saat ia masih hidup. Di sini Sun U teringat ya perkataan Song Hu yang tidak mau kembali ke wilderness. Sun U kemudian mengalihkan pembicaraan dan mencoba untuk mengetes pedang barunya. Ia kemudian melemparkan sebuah bata dan membelahnya menggunakan pedang itu tanpa kesulitan sedikit pun. Malam hari pun tiba. Sun U dan Arang masih berada di gedung yang sama. Mereka akan memulai melaksanakan misi mereka. Begitu aku tiba di pintu masuk, keluarkanlah pasukan keamanan di menara. Apakah kau bisa melakukan itu, Arang? Tanya dari Sun U. Ya, itu tidak masalah, jawab singkat dari Arang. Sun U kemudian telah berada di pintu masuk. Di sini terdapat beberapa penjaga yang masih berjaga. Dengan sangat hati-hati, Sun U mengincar seorang penjaga. Diamlah, jangan berkutik sedikit pun, bisik dari Sun U. Tak lama kemudian, ia lalu menghabisi penjaga itu. Penjaga yang berada di atas menara merasakan sesuatu terjadi di sebelah kanannya. Ya, dan benar saja, ia menemukan rekannya yang telah dihabisi. Ketika ia hendak memberitahukan pada penjaga lainnya, Arang sudah mengincar penjaga itu dengan pistol tanpa terdengar suara sedikit pun. Wah, keren banget ya senjata yang diberikan oleh Mini. Tapi sayangnya bakat segede Mini itu malah tinggal di wilderness. Karena penjaga itu telah dihabisi, lampu sorot pun tak terkontrol dan pada akhirnya menyorot pada salah satu ruang tidur pada gedung tersebut. Dan ternyata lampu itu menyoroti ruangan bos mereka yang sedang tertidur. Karena terangnya lampu itu, bos pun terbangun dan langsung menyadari adanya keanehan yang terjadi. Scene pun berpindah dan kini Sun U telah berada di dalam gedung itu. Meskipun ini bukanlah kali pertamaku menghabisi seseorang, aku tidak ingin terbiasa dengan perasaan tak bersalah ini, gumam dari Sun U. Ia kemudian menyadari kehadiran seseorang dari arah belakang. Di saat Sun U bersiap untuk melawannya, tiba-tiba saja dirinya telah terbanting ke lantai. Dalam hitungan detik, bos itu pun telah berada di atas tubuh Sun U. Hehehe, siapa dirimu dan dari mana asalmu? Tanya bos itu dengan santainya. Sun U kemudian mengeluarkan kemampuan metahumannya. Menyadari hal itu, bos itu pun langsung menghindar. Oh, jadi kau adalah seorang metahuman? Tanya dari bos itu. Ini jadinya cukup menarik. Karena tempat ini terlalu kecil untuk kita. Kurasa kita perlu pindah ke tempat yang lebih besar. Bos itu pun kemudian melempar Sun U keluar jendela. Di sini Sun U tidak bisa berbuat apa-apa. Untung saja dia mendarat di atas sebuah mobil. Coba aja ya kalau Sun U itu manusia biasa, pasti kayaknya udah KO sekarang.
Bos itu pun menyusul Son Woo turun dengan terjun bebas dan mendarat dengan sempurna. Semangat Son Woo pun mulai membara. Kini ia mengarahkan seluruh kemampuannya melawan bos itu. Bos itu pun menyadari sesuatu. Ia melihat sebuah gedung yang berada di sebelah barat. Dan ia melihat kilauan cahaya dari salah satu ruangannya. Lalu Arang pun mulai menembaki bos itu. Hanya saja karena telah mengetahui keberadaan Arang, bos itu dengan sangat mudah, dan kita harus ingat, kekuatan dari bos ini adalah kecepatan. Ia kemudian menginstruksikan para kroconya untuk pergi ke gedung itu. Cepat, habisi penembak jitunya. Para kroco itu kemudian pergi ke arah gedung tempat Arang berada dan mulai mengejar Arang. Di sisi lain, bos dan Son Woo masih melakukan pertarungannya. Hahaha, pergerakanmu sangatlah lamban. Sepertinya kau tidak dapat menggunakan kekuatanmu sendiri dengan baik. Apa kau baru saja mengalami kebangkitan? Kenapa kau tak bergabung saja denganku? Aku dapat mengajarimu cara bertarung dengan benar, ucap dari bos itu. Mendengar perkataan bos itu, Son Woo pun menjadi terkejut. Maafkan aku, tapi suara-suara di kepalaku terlalu bising untuk mendengarmu. Suara-suara itu memintaku untuk menghabisimu dengan cepat, jawab dari Son Woo. Mereka pun kemudian saling mengadu kekuatan metahuman. Wah, semakin kelihatan ya, aura mereka terpancar dengan sangat dahsyat. Kita pun pindah ke sisi lain. Para kroco itu telah memasuki gedung dan langsung mengejar Arang. Di saat mereka menaiki tangga, ternyata Arang telah menyiapkan jebakan untuk mereka. Salah satu dari mereka pun mengaktifkan jebakan yang dibuat oleh Arang. Tiba-tiba terdengarlah suara tembakan. Ternyata jebakan itu untuk mengaktifkan tembakan otomatis. Rupanya Arang sudah berada di atap gedung itu. Dari dalam ruangan terdengar teriakan para kroco yang terjebak dengan jebakan yang dibuat oleh Arang. Yah, setidaknya aku telah berusaha dengan keras. Jadi aku pastikan kalian mengaktifkan semua jebakan-jebakanku, ucap Arang dengan tersenyum puas. Kembali lagi ke pertarungan Son Woo dan bos. Di sini terlihat ya guys, Son Woo udah mulai kehabisan cara untuk melawan bos itu. Sialan, aku harus tenang sekarang. Dia memiliki pengalaman bertarung yang jauh lebih banyak dariku. Sedangkan aku sangat kurang pengalaman melawan seorang metahuman. Tapi sejauh ini aku telah melawan banyak monster dengan level tinggi. Aku harus mengabaikan fakta kalau lawanku adalah seorang manusia. Kali ini aku akan memperlakukannya sebagai binatang iblis dengan wujud manusia. Dan dengan tenang, aku harus menganalisis pola serangannya, umam dari Son Woo. Oke guys, jadi kita sampai di sini dulu ya untuk cerita kali ini. Ternyata di sini Son Woo masih kesulitan ya untuk memaksimalkan kekuatan metahumannya. Oke, menarik ya untuk ditunggu kelanjutan ceritanya hanya di Zoo Official. See you.